Nah ini contoh ya. Oh, ini uji tuntas hukum. Nah uji tuntas tadi seperti saya bilang bisa sebelum PPJP atau sebelum perjanjian apapun, bisa sesudah. Nah kalau sesudah artinya sudah ada PPJP, diizinkan untuk melakukan uji tuntas. Nah disinilah ini contoh klausul ya, di mana pembeli dia konsultannya, wakilnya, karyawannya diizinkan untuk melakukan uji tuntas. Ya, jadi mana yang lebih baik? Tentunya lebih baik sebelum tanda tangan ya. Belum ada komitmen kita sudah bisa membuka segala dokumen rahasia. Oke, penyerahan atas tanah secara fisik ya, waktu serah terima tanah bersamaan dengan penandatanganan AJB dan pelunasan pembayaran. Lalu ditandatangani berita acara serah terima. Kenapa ini penting? Karena kadang-kadang juga si penjual masih memerlukan tanahnya. Mungkin dia masih tinggal di situ, atau dia masih harus melakukan pengosongan bangunan. Nah itu serah terima harus jelas kapan dilakukan. Tentunya yang normal adalah pada saat AJB, pada saat lunas langsung serah terima, selesai. Tidak ada lagi embel-embel. Nah, menyerahkan tanah dan menyerahkan sertifikat ya, yang telah didaftarkan menjadi atas nama pembeli. Nah ini salah satu contoh. Penyelesaian dilakukan ya, ini kita bisa atur kapan tanggalnya, atau tergantung pada sipis atau kombinasi dari keduanya. Penyelesaian itu maksudnya tanda tangan AJB ya, seperti tadi saya bilang. Kita para pihak bisa targetkan 14 hari, 30 hari, 60 hari, tergantung case by case ya, tergantung dari kerumitan objek transaksi. Nah ini penyelesaian contohnya akan dilakukan pada tanggal penyelesaian setelah semua syarat telah dipenuhi. Pada penyelesaian, para pihak akan menandatangani AJB, penjual akan menyerahkan tanah A kepada pembeli. Ini contoh. Ini kalau ada terjadi perbedaan luas, kita bisa buat klausul di mana kalau ada terjadi perubahan luas ya harus disesuaikan harga pembelian. Tadi kita udah bahas di atas ya. Oke, eksklusivitas. Nah, tentunya ketika kita sudah menandatangani PPJP, kita mau mendapat jaminan bahwa si penjual tidak akan bisa melakukan transaksi atau melakukan hubungan hukum dengan calon pembeli lain. Nah inilah makanya seringkali diatur di dalam suatu PPJP ya. Jadi dari tanggal perjanjian sampai dengan penyelesaian ya, penjual tidak akan melakukan ini tiga. Ini contoh. Jadi eksklusif. Kalau sudah deal dengan saya, ya sudah dengan saya sampai selesai. Reps and warranties ini, pernyataan dan jaminan, berisi pernyataan fakta masing-masing pihak kepada pihak lain. Jadi pernyataan fakta bahwa tanah ini bersih dari jaminan, itu fakta. Bahwa tanah ini bebas dari sengketa, fakta. Bahwa saya adalah direktur perusahaan ini, itu fakta. Jadi pernyataan dan jaminan bukan janji-janji seperti yang tadi, bahwa saya akan melakukan ini, itu bukan. Pernyataan dan jaminan hanya menyatakan fakta. Kalau dia ternyata bohong, itu artinya secara perdata misrepresentasi, secara pidana bisa dianggap penipuan. Ya, misalnya laporan keuangan dia ungkapkan setoran modal 1 miliar, ternyata setelah dibeli diketahui hanya 100 juta misalnya. Nah dia misrepresentasi secara perdata mengakibatkan saya rugi. Berapa itu? 900 juta, ya kan? Tapi secara pidana telah terjadi penipuan. Saya bisa laporkan ke polisi. Jadi hati-hati. Kalau memang masih dijaminkan di bank, tulis masih dalam keadaan dijaminkan di bank, yang akan dilepaskan sesuai dengan perjanjian ini. Karena kalau kita menyebut free and clear padahal masih di bank, itu sudah default. Oke, nah ini umum. Tiap-tiap pihak menyatakan dan menjamin pihak lain seolah-olah diulang kembali pada tanggal penyelesaian, atau khusus sebagai tambahan ya yang spesifik. Pak, itu kata-kata seolah-olah diulang kembali itu maksudnya gimana? PPJP kan ditandatangani tanggal 1 misalnya, closingnya tanggal 30. Jadi seolah-olah diulang.
Tanggal 1 dia menyatakan bahwa bukan backdated. Jadi tanggal 1 dia menyatakan 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Pada saat penyelesaian tanggal 30 dia seolah-olah mengulang kembali pernyataannya. As if repeated. Jadi dia ulang kembali dong pada saat transaksi tanda tangan. Karena kita nggak mau dia bilang pada saat AJB, saya kan bilangnya tanggal 1 kemarin, tanggal 30 udah berubah. Nah jangan, jadi kita harus atur tanggal 30 pada saat AJB, fakta-faktanya masih sama. Oke, ini cacat tersembunyi ya, saya nggak mau terlalu membahas nih. Apalagi strict liability, ini kaitannya dengan perusahaan industri. Perusahaan industri memang terikat strict liability kalau terjadi pencemaran lingkungan hidup.